Army hidup dengan ensiklopedia BTS, tetapi selalu ada lebih banyak hal untuk dipelajari tentang para anggota. Berikut adalah 8 hal baru yang kami pelajari tentang Jungkook dari tahun 2020. Yang pertama, dia menganggap Gold dan Maknae dan Jungkook sebagai dua orang yang berbeda. Menyanyi, menari, olahraga, seni, visual, pembuatan film, itu hanyalah beberapa hal yang paling disukai Maknae BTS. Jungkook mendapat julukan Golden Maknae karena unggul dalam segala hal yang dia lakukan. Tetapi sebenarnya itu bukanlah dirinya, itu adalah citra yang dia perjuangkan. Dalam Break the Silence episode 5, para anggota membuka hati mereka sekali lagi dengan membagikan pemikiran terdalam mereka di balik layar. Bagi Jungkook, itu berarti terbuka tentang perasaannya menjadi seorang Golden Maknae. Saya iri dengan citra orang tentang saya. Orang-orang memanggilku Golden Maknae, tapi bukan itu yang kurasakan, jadi aku harus berusaha lebih keras untuk membuat diriku terlihat seperti itu. Setelah sekian lama sejak debut saya pikir akhirnya saya berusaha sangat keras. Pengakuan Jungkook mengingatkan beberapa penggemar akan lirik dari lagunya yang belum pernah dirilis, Decalcomania. Saat aku melihatmu tersenyum di layar, kamu hebat dalam segala hal, kamu sempurna, terasa seperti aku belum pernah menjadi dirimu. Dari lirik Jungkook. Jungkook adalah seorang perfeksionis yang secara konsisten menantang dirinya sendiri untuk berkembang. Tetapi tidak ada yang sempurna. Bahkan emas murni pun memiliki ketidaksempurnaan. ARMY tidak hanya mencintai Jungkook karena apa yang dia bisa lakukan, mereka mencintainya apa adanya, kekurangan dan segalanya. Yang kedua, dia tidak terlalu senang dengan pengambilan foto. Dalam sebuah wawancara dengan majalah Weverse, Jungkook mengatakan dia lebih memilih video yang diambil daripada foto darinya. Aku tidak pernah benar-benar suka difoto, kata Jungkook sambil tertawa. Dan saya biasanya bersama dengan yang lain saat kita sedang bekerja tentu saja, tapi sulit untuk mengambil kamera dan berfoto selfie. Jadi saya mengambil foto dan video anggota lain setiap ada kesempatan. Saya mengedepankan wajah terbaik saya ketika itu untuk sesuatu yang harus saya lakukan, seperti untuk photobook, tetapi itu tetap tidak mudah. Video tidak apa-apa. Yang ketiga, sebagai trainee, dia biasa tidur siang di kamar mandi. Dalam sebuah wawancara dengan Pitchfork, BTS berbicara tentang seperti apa kehidupan di tahun 2014 dalam era dark and wild mereka. Saat mengerjakan album, BTS juga melakukan syuting reality show American Hustle Life di Amerika Serikat. Menurut Jungkook, jadwal mereka sangat melelahkan sehingga mereka semua harus tidur siang di kamar mandi. Sampai instruktur mereka melacak mereka, hari-hari sulit itu sekarang menjadi kenangan indah. Yang keempat, dia bukan lagi INFP. Pada 2017, BTS mengikuti tes pribadi MBTI untuk Vesta. Saat itu tipe Jungkook adalah INFP Mediator, tapi dia mendapat hasil yang berbeda saat mengikuti kembali tes tahun ini. Dalam postingan Weverse, Jungkook mengungkapkan tipe barunya, ISFPA. Ini adalah tipe petualang dalam bahasa Inggris atau tipe artis penasaran dalam bahasa Korea. ISFP adalah seniman yang menawan, empati, dan suka berpetualang dengan kreativitas tanpa batas. Yang kelima, dia tidak bisa membayangkan masa depan sebagai solois. BTS bukan hanya grup K-pop, mereka adalah keluarga. Dalam seri doku Break the Silence, Jungkook mengungkapkan bahwa dia tidak dapat melihat masa depan untuk dirinya sendiri tanpa anggotanya di sisinya. Bagaimana jika BTS tiba-tiba bubar? Apa yang bisa saya lakukan sendiri? Ketika saya memikirkannya, saya menyadari bahwa saya tidak punya apa-apa, tidak banyak yang bisa saya lakukan. Kapanpun saya memikirkannya, saya sangat khawatir. Kadang-kadang, ketika saya sendirian, ada kalanya rasa sangat takut membanjiri saya. Yang keenam, dia tidak terlahir sebagai pemalu. Dalam wawancara biografi Jungkook untuk volume 8 majalah FC Jepang, dia berbicara tentang rasa malunya dan ketika dia mulai menjadi orang pemalu. Ketika Jungkook tiba untuk audisi pertama, dia kewalahan dengan banyaknya orang di aula audisi. Saat itulah dia mulai merasa malu di sekitar orang asing. Tetapi, ketika saya tiba di aula audisi,
Saya menjadi lebih terintimidasi oleh banyak orang. Saya mulai menyusut setelah dikelilingi oleh begitu banyak orang asing. Ini mungkin saat saya mulai malu dengan orang yang tidak saya kenal, kata Jungkook. Yang ketujuh, dia berbakat dalam melukis pemandangan. Sebelum tahun 2020, penggemar sudah tahu Jungkook adalah artis berbakat. Dia berbagi banyak karya seni tradisional dan digitalnya dengan ARMY selama bertahun-tahun. Meski begitu, penggemar dibuat kagum saat melihat lukisan pemandangan Jungkook di In The Soup tahun ini. Dia dengan sempurna menangkap cahaya, pemandangan, dan suasana hati di sekitarnya. Yang kedelapan, bakat baru yang tersembunyi. Sepertinya, setiap kali BTS mencoba sesuatu yang baru, Jungkook menemukan bakat terpendam baru. Dia menunjukkan kepada penggemar sejumlah keterampilan baru dari Run BTS dan acara lainnya. Dalam episode 110 dari Run BTS, Jungkook benar-benar mengalahkan pesaingnya dalam tantangan meniup jaringan. Dia membiarkannya di udara selama 15,96 detik. Di The Tonight Show, Jungkook meraih nilai terbaik di setiap putaran Zoom Olympics. Dia muncul dan keluar dari bingkai kamera dengan kecepatan cahaya untuk The Groundhog Challenge. Remote yang mudah untuk ditumpuk untuk tantangan TV Remote Challenge, dan membuang 1 ton pick gitar untuk Guitar Pick Challenge. Yang kesembilan, bagaimana anggota BTS-nya menjadi teman terbaiknya. Ketika Jungkook meninggalkan rumah untuk mengejar mimpinya, dia tidak tahu bahwa anggota masa depannya akan menjadi teman seumur hidupnya. Dalam episode 3 dari dokumentasi Break the Silence, para anggota membuka tentang ketakutan, kebahagiaan, perjuangan, dan ikatan khusus yang membuat mereka tetap bersama. Menurut Jungkook, BTS tidak perlu mengungkapkan perasaan mereka tentang satu sama lain. Mereka bisa merasakannya. Para anggota tidak suka mengatakan, "Mari kita tetap bersama sampai mati." Tetapi setelah tinggal bersama untuk waktu yang lama, ada hal-hal yang dapat Anda ceritakan tanpa perlu kata-kata, kata Jungkook. Ada semacam hubungan yang tak terlihat. Saya merasakan hubungan seperti itu dengan para anggota. Ketika Jungkook pindah ke Seoul, dia pindah ke sana sendirian tanpa teman atau keluarga, tetapi dia menemukan keduanya di BTS. Saya pindah ke Seoul pada usia yang sangat muda dan tidak benar-benar memiliki teman baik. Anggota adalah orang-orang yang selalu berada di sisiku dan yang paling lama bersama aku, kata Jungkook. Saya pikir mereka membuat saya merasakan emosi yang sulit untuk digambarkan. Rasanya kita seperti teman dan mereka membantuku menyadari apa itu persahabatan. Keluarga, mereka bukan keluarga tapi mereka terasa seperti keluarga. Ada kalanya saya merasakan hubungan yang dekat dengan mereka, koneksi tak terlihat, kata Jungkook. BTS bukanlah salah satu yang dapat dirumuskan, itu terjadi secara alami dari waktu ke waktu. Seperti cara air mengalir, saya pikir kita semua melakukan pekerjaan dengan baik untuk menjaga keseimbangan ini, kata Jungkook. Jadi bagaimana menurut kalian tentang Jungkook? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.